Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai lagi ya di praktikum bahan alam derivat D3 Farmasi Universitas Mula Warman. Nah, di praktikum 3 ini kita akan coba ya mengidentifikasi metabolit sekunder golongan flavonoid. Nah, flavonoid. Nah, sampel yang kita gunakan di sini masih sama kayak pertemuan sebelumnya, yaitu tanaman Vinca rosea atau yang namanya terkenal sebagai tapak dara ya, tapak dara. Tetapi organ yang kita mau coba adalah apa? Bunganya. Kita tahu ya flavonoid itu ternyata memang banyak sekali ada di bunga. Nah, kita coba bunganya. Walaupun diantaranya juga ada di daun. Contohnya aja pada daun teh. Ya, teh yang kita konsumsi hari-hari itu kan ada flavonoidnya ya. Nah, tapi kali ini kita akan coba pada bunga. Bunga yang masih fresh ini ya. Nah, biasanya dalam pengujian flavonoid ya, pengujian antosianin ya, senyawa-senyawa golongan fenol yang mudah sekali teroksidasi atau rusak karena panas atau cahaya atau udara gitu ya. Itu biasanya yang digunakan adalah sampel yang masih segar atau yang baru dalam proses pelayuan ya, jadi bukan dikeringkan ya. Kalau dikeringkan mungkin dikering anginkan gitu ya. Nah itu. Nah tahapan pertama yang kita lakukan adalah proses apa, adik-adik, yaitu proses penghancuran sampel dan proses ekstraksi. Kita ekstraksi dulu. Nah ya, kita ekstraksi, masukkan ke dalam uh, tabung reaksi yang gampang saja nih ya, tabung reaksi. Nah, kita masukkan. Nah, kemudian kita lakukan ekstraksi menggunakan pelarut universal metanol. Nah, metanol golongan alkohol ya, bisa juga pakai etanol. Tambahkan sampai terendam. Ya. Wah, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi perubahan warna. Apakah mengindikasikan bahwa dia tidak mengandung senyawa metabolit sekunder yang terekstraksi? Ya, tidak ada warnanya. Tidak ada warnanya. Jernih, bening. Belum tentu. Nah, tapi kita aduk-aduk dulu ya. Kita aduk-aduk dulu. Kita coba. Jangan sampai karena ukuran partikelnya itu terlalu besar, luas bidang permukaannya jadi besar, jadi kecil ya, luas bidang permukaannya jadi kecil, kontaknya itu jadi kecil, kontak dengan parutnya, sehingga proses ekstraksinya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kita coba. Kemudian kita coba tuang ke ya, sedikit berkabut ya, sedikit berkabut. Nah, kemungkinannya ada ini ya, metabolit sekunder yang terekstraksi. Nah, ada ini ya, warnanya sedikit pink, seperti warna warna bunganya, sedikit pink ya. Nah, sedikit pink. Nah, ini sebagai kontrol tabung A ya. Tabung A sebagai kontrol negatif. Nah, kita harus bisa bedakan nanti sebagai pembandingnya ya. Kita pipet ke tabung B. Nah, ya. Jadi ada 2 buah filtrat yang sama banyaknya atau sama konsentrasinya, hasil ekstrak yang sama. Yang satunya sebagai kontrol, yang satunya sebagai uji. Nah, tahap berikutnya setelah ekstraksi adalah menambahkan beberapa reagen. Salah satunya adalah sini saya pakai magnesium ya, magnesium yang masih dalam bentuk padatan. Padatan magnesium. Saya taruh di
tabung B yang sebagai tabung uji, ya, tabung uji. Ya, tabung uji. Gitu. Kemudian yang paling utama dalam proses pengujian ini, flavonoid ya, adalah menambahkan asam. Biasanya saya menggunakan asam klorida ya, tapi saya pernah mencoba menggunakan asam sulfat juga bisa. Yang penting asam kuat. Nah, begitu. Saya cobain, hati-hati ya. Biasanya harus dilaksanakan di lemari asam. Nah, kita kalau menggunakan asam harus mengalirkan lewat dindingnya perlahan-lahan. Coba lihat, bisa disaksikan ya. Warnanya apa? Pink sekali. Ya, ini saya menarik sekali kalau saya senang sekali nih ya kalau melakukan uji flavonoid karena hasilnya itu pink, kemerahan ya. Saya angkat ini perlahan-lahan, ini ada asamnya masalahnya. Kalau tumpah bahaya. Nah, ini mana-mana. Nah, ya. Warnanya berubah menjadi pink. Pink, warnanya pink. Pink. Bawahnya ada kuning-kuningnya. Masih ada larutan magnesiumnya yang di bawah ya, yang berubah menjadi kuning. Tuh, di bawah ada kuning-kuningnya ya. Ada kuning-kuningnya. Nah, kita coba bandingkan antara flavonoid yang sudah dikasih reagen sama flavonoid yang belum diberikan reagen. Nah, beda sekali ya. Beda sekali ya warnanya ya. Nah, jadi yang ini positif mengandung flavonoid. Ini cukup tinggi ya flavonoidnya karena dia warnanya cukup terang ya. Pink terang, kemerahan ini ya. Nah, ini menandakan bahwa dia mengandung senyawa flavonoid. Ya. Nah, jadi cukup sederhana dalam uji flavonoid dan cukup mudah ya, gitu, dengan menambahkan reagen yaitu pita Mg, pita magnesium dengan asam kuat, bisa H2SO4 atau bisa menambahkan asam klorida. Ya. Nah, nanti kita diskusikan bagaimana sih ya struktur flavonoid bisa berikatan dengan logam Mg maupun asam yang kita gunakan sehingga membentuk warna. Kita sudah bahas kemarin bahwa perubahan warna itu terjadi pergeseran panjang gelombang. Panjang gelombang dari yang tidak tampak menjadi tampak sehingga dia menjadi warna-warni yang mungkin saja menjadi ciri khas dari setiap senyawa metabolit sekunder. Nah, sudah paham ya, adik-adik ya? Demikian praktikum hari ini tentang uji kualitatif flavonoid. Kita lanjut minggu depan pengujian fenol. Nah, mungkin ini salah satu juga senyawa metabolit sekunder yang sering kita dengar ya, fenol, kandungan fenolik ya, atau fenol-fenol. Nah, terima kasih semuanya. Kita akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.